Selamat berjumpa lagi dalam channel Pak Sela ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi hukum dasar ilmu kimia. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bunyikan lonceng, subscribe video ini, dan bagikan biar lebih bermanfaat bagi orang lain. Hukum dasar kimia, ada beberapa hukum dasar yang perlu difahami di dalam ilmu kimia. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa, atau hukum kekekalan massa ini dikenal dengan hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier itu bunyinya adalah massa total zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa zat sesudah reaksi. Saya ulangi, massa zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa zat sesudah reaksi. Seperti apa contoh soal yang berhubungan dengan hukum kekekalan massa? Anda perhatikan ini. Sebanyak 16 gram serbuk belerang direaksikan dengan 16 gram oksigen, gas oksigen dalam ruang tertutup, menghasilkan gas belerang dioksida. Menurut persamaan reaksi, belerang bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan gas belerang dioksida. Pertanyaannya, massa gas belerang dioksida yang dihasilkan dalam reaksi tersebut adalah. Kata kunci dari soal ini sebetulnya ada di kalimat ini. Reaksi dilaksanakan atau reaksi berlangsung dalam ruang tertutup. Sehingga otomatis tidak ada materi yang hilang, tidak ada materi yang masuk dan tidak ada materi yang keluar. Sehingga kita lihat sebelum reaksi itu apa? Sebelum reaksi ada belerang dan ada oksigen. Belerangnya sudah jelas. Di sini belerangnya ada 16 gram. Oksigennya ada 16 gram. Ruangannya tertutup. Sehingga hasilnya juga belerang dioksida. Tidak ada hasil yang lain. Sehingga untuk soal semacam ini, hukum kekekalan massa bisa dihitung sebelum reaksi adalah belerangnya 16, oksigennya 16. Ya berarti sebelum reaksi itu belerang dan oksigen, jumlahnya belerangnya 16, oksigennya juga 16. Kemudian sesudah reaksi ada belerang dioksida. Belerang dioksida berarti 16 ditambah 16 berapa? 32. Ini hukum kekekalan massa. Dan hukum dasar kimia yang selanjutnya adalah yang perlu dibahas ini, yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Hukum Proust itu disampaikan oleh Joseph Louis Proust yang bunyinya perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Saya ulangi, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Misalnya, kalsium dan oksigen dapat bersenyawa membentuk kalsium oksida dengan perbandingan massa sebagai berikut. Kemudian, berdasarkan tabel tersebut, perbandingan massa kalsium dan oksigen dalam senyawa tersebut adalah. Untuk bisa menyelesaikan soal semacam ini, kita sebetulnya hanya perlu memperhatikan reaksi yang mengikuti hukum Lavoisier tadi, yaitu massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah tetap atau sama. Misalnya ini tadi, kalsium dan oksigen membentuk kalsium oksida. Kalsium dan oksigen membentuk kalsium oksida. Massa zat sebelum reaksi harus sama dengan massa zat sesudah reaksi. Sehingga kalau di sini 10 ditambah 4, 14, berarti ini yang perlu kita perhatikan. Yang lain kita lihat. 15 kalsium, 2 oksigen, jadinya berapa ini? 7. Sehingga ini nggak usah diperhatikan. Kemudian ini juga sama, 15 dan 4 berapa? Harusnya 19, ini 14. Sehingga ini nggak usah diperhatikan. 20 ditambah 10 berapa harusnya? 30. Ini berapa? 28. Ini nggak usah diperhatikan. Nah, perbandingan unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Hingga kalau di sini 10 berbanding 14, ini kan 10 berbanding 4.
menjadi 14. Ini kan tertentu dan tetap. Kalau tertentu dan tetap, maka ini bisa disederhanakan. 10 berbanding 4 itu adalah 5 berbanding 2. Sehingga jawaban dari soal ini adalah 5 berbanding 2. Ini hukum pros, hukum perbandingan tetap. Ada soal di bentuk lain dari hukum ini, misalnya perhatikan ini. Senyawa besi 3 oksida, Fe2O3, terbentuk dari unsur besi dan unsur oksigen dengan perbandingan 7:3, tertentu dan tetap. Jika tersedia 28 gram besi dan 6 gram oksigen, maka senyawa Fe2O3 yang dihasilkan sebanyak 160 gram, 80 gram, 40 gram, 34 gram, dan 20 gram. Perbandingan penyusunan Fe2O3 dari besi dan oksigen, perbandingannya sudah jelas, yaitu 7:3. Sehingga kalau misalnya besinya dijadikan 14, misalnya, berarti kan 2 kalinya, maka oksigen yang dibutuhkan juga 6. Kalau ini dikalikan 3, maka ini juga dikalikan 3. Nah, ini kalau tersedia 28 gram besi dan 6 gram oksigen, berapa yang terbentuk? Ya, misalnya kita hitung saja. Apakah 20 gram besi ini habis semuanya? Kita lihat kalau misalnya 28 gram besi ini dihabiskan semuanya, maka perlu oksigen dengan perbandingan 7 dan 3, maka kalau besinya 28, maka oksigennya 3:7 kali 28, membutuhkan 12 gram oksigen. Padahal oksigen yang ada di sini hanya berapa? Hanya 6 gram. Sehingga oksigen yang tersedia hanya 6 gram. Tidak akan mencukupi jika 28 gram besi ini semuanya bereaksi. Sehingga kita dasar mikirnya tidak dari besi, tidak dari besi. Dari apa? Dari oksigen sebaliknya. Kita hitung. Kalau 6 gram oksigen itu habis semuanya, maka besi yang dibutuhkan adalah 7:3. Sehingga 7:3 dikalikan 6. Memerlukan besi sebanyak 14 gram. Sedangkan besi yang ada di sini adalah 28 gram. Sehingga karena 28 gram itu lebih besar daripada 14, maka 6 gram besi ini cukup untuk bereaksi dengan 14 gram besi. 6 gram oksigen ini cukup bereaksi dengan 14 gram besi. Sehingga Fe2O3 yang terbentuk adalah 6 gram oksigen dan 14 gram besi. Sehingga terbentuk berapa? 20 gram besi 3 oksida. Artinya apa? Artinya dalam reaksi ini mesti ada sisa. Sisanya apa? Sisanya ada besi. Sisanya berapa? Ya 28 gram ini dikurangi 14. Kalau ditanyakan berapa zat yang tersisa. Bisa difahami ya, ini hukum pros, hukum yang kedua. Baik, kita akan menuju ke hukum berikutnya yang sering, ya jawabannya 20 gram. Hukum berikutnya adalah hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Hukum Dalton itu bunyinya, jika dua unsur dapat membentuk dua senyawa atau lebih, dan massa salah satu unsur itu sama atau tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa yang dibentuk merupakan bilangan bulat dan sederhana. Baik, kita lihat seperti apa model soal semacam ini. Misalnya ini, unsur nitrogen dan oksigen, dapat membentuk dua buah senyawa, yaitu senyawa X dan senyawa Y. Jika pada senyawa X mengandung 14 gram nitrogen dan 16 gram oksigen, sedangkan pada senyawa Y mengandung 28 gram nitrogen dan 64 gram oksigen, maka perbandingan massa O pada senyawa X dan Y adalah. Ya, untuk menyelesaikan soal yang semacam ini, mari kita lihat soal ini. Diketahui ada dua senyawa,
yaitu senyawa X dan senyawa Y yang sama-sama dibentuk oleh unsur nitrogen dan oksigen. Jadi dua unsur membentuk dua senyawa atau lebih. Ini membentuk dua senyawa. Pada senyawa yang pertama, nitrogennya ada 14, oksigennya ada 16. Pada senyawa yang kedua, Y, nitrogennya 28, oksigennya 64. Hukum Dalton tadi mengatakan jika dua unsur membentuk dua atau lebih senyawa dan salah satu unsurnya tetap, maka perbandingan unsur yang lain sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ini pertanyaannya adalah perbandingan massa O pada senyawa X dan Y. Karena yang ditanyakan perbandingan massa O, maka yang kita buat tetap adalah unsur N. Sehingga nanti kita akan tahu perbandingan O. Bagaimana cara membuat N yang tetap? Ya, kita cari saja KPK antara angka 14 dan 28. Yaitu berapa? 28. Nitrogennya dibuat sama, 28. Sehingga pada unsur senyawa X, kalau pakai hukum Proust tadi, kalau 14 ini 16, maka kalau N-nya dijadikan 28, maka O-nya menjadi berapa? Oke, menjadi 32. Sedangkan pada senyawa Y, N-nya 28, ini juga tetap 28. Maka O-nya juga tetap 64. Sehingga jika salah satu senyawanya sama, yaitu 28, maka perbandingan oksigen pada senyawa pertama dan senyawa kedua adalah 32 banding 64, atau 1 berbanding 2. Ini hukum Dalton. Jadi caranya dijadikan saja KPK salah satu unsurnya, sehingga yang lainnya bisa tentukan perbandingannya. Berikutnya adalah hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro. Bunyinya, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Saya ulangi, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Ya, seperti apa? Kita lihat contohnya. Gas nitrogen dan gas hidrogen bereaksi membentuk gas amonia melalui reaksi setimbang N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3, atau dibaca komplitnya, 1 molekul nitrogen bereaksi dengan 3 molekul hidrogen, gas hidrogen, menghasilkan 2 molekul gas amonia. Ini perbandingan molekulnya 1 banding 3 banding 2. Avogadro mengatakan pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Sehingga kalau jumlah molekulnya yang sama, maka tentunya volumenya juga sama. Ini pada suhu dan tekanan yang sama, untuk memperoleh 4 liter gas amonia, maka volume gas nitrogen dan hidrogen adalah, tadi sudah saya jelaskan, perbandingannya adalah kalau amoniaknya 2, maka nitrogennya 1, gas hidrogennya 3. Atau kalau dibuat volume, 2 liter amonia itu terbentuk dari 1 liter gas nitrogen dan 3 liter gas hidrogen. Sehingga kalau amoniaknya di sini minta 4 itu berarti kan ini kan perbandingannya kan ini 2, ini 1, ini 3. Sehingga kita akan dapatkan perbandingan molekulnya tadi kan 1 ini, kemudian 3, kemudian 2. Sehingga kalau amoniaknya 4 liter, maka hidrogennya ya ini 3
dibanding 2 kali 4. Berapa? 6 liter. Nitrogennya berapa? Ini tadi kan 1. Sehingga 1 berbanding 2 dikalikan 4 liter. Berapa? 2 liter. Sehingga jawaban dari soal ini adalah 2 liter nitrogen dan 6 liter hidrogen. Itu hipotesis Avogadro. Contoh yang lain dari soal-soal hipotesis Avogadro bisa Anda perhatikan ini berikutnya. Gas propana C3H8 dibakar sempurna menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air menurut reaksi C3H8 ditambah gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Volume gas oksigen yang diperlukan untuk membakar sempurna 3 liter gas propana adalah, baik, ini ada persamaan reaksi. Ya, persamaan reaksi. Kemudian ini ada 3 liter gas propana. Untuk menyelesaikan soal semacam ini, karena ini ada volume, maka yang kita tentukan adalah perbandingan jumlah molekul. Nah, perbandingan jumlah molekul itu berarti melibatkan koefisien. Atau soal ini harus kita setarakan saja. C-nya ini berapa toh? 3. Ini C-nya masih 1, sehingga ini perlu dikalikan 3. Ya, perlu dikalikan 3. Kemudian hidrogennya berapa ini? 8. Ini berapa? 2. Sehingga ini nanti harus ada koefisien. Berapa koefisiennya? 4. 4 kali 2 kan 8. Ini juga adalah 8. Sehingga oksigennya menyesuaikan. Ini tadi kan 3. 3 kali 2, 6. O-nya 4 kali 1, 4. 4 ditambah 6, 10. Sehingga koefisien oksigennya ini adalah 5. Nah, sehingga kita dapatkan 1, ini 1, 5, 3, 4. Ini perbandingan jumlah molekul. Avogadro mengatakan perbandingan jumlah molekul sama dengan perbandingan volume. Sehingga dari sini kita akan bisa tahu dengan perbandingan ini. Kalau di sini 3 liter propana, koefisiennya kan 1. Maka pertanyaannya adalah volume gas oksigen. Gas oksigen berapa molekulnya? 5. Maka kalau 5, maka perbandingannya adalah 5 dibanding 1 kali 3. Berapa? Oke, 15 liter. Sehingga jawaban dari soal ini adalah 15 liter. Baik, biar Anda lebih paham lagi untuk soal Avogadro ini, masih ada satu soal yang tipenya berbeda. Anda perhatikan ini. 5 liter gas CXHY dibakar sempurna dengan 25 liter gas oksigen menghasilkan 15 liter gas karbon dioksida dan sejumlah uap air. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka rumus senyawa hidrokarbon yang dibakar tersebut adalah, perhatikan ini kalimat dibakar sempurna. Dibakar sempurna dalam bahasa kimia, dibakar itu artinya bereaksi dengan oksigen. Sehingga CXHY bereaksi dengan oksigen. Pembakaran hidrokarbon ini menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Nah, di sini ada data volume. 5 liter gas CXHY, 5 liter. Kemudian 25 liter gas oksigen, 25 liter. Menghasilkan 15 liter gas karbon dioksida, ini 15 liter. Tadi hipotesis Avogadro, perbandingan volume itu menunjukkan perbandingan molekul. Sehingga kalau ini 5, 25, 15, kita sederhanakan, semuanya dibagi 5, ya, ini semuanya dibagi 5. Ya, dibagi 5, maka
5 dibagi 5, 1. 25 dibagi 5, 5. 15 dibagi 5, 3. Sehingga perbandingannya adalah 1 di sini. Berarti ini di sini berapa? Di 5. Ya, di sini 5. Oke, di sini 5. Di sini berapa? Di sini 3. Lah, ini berapa? Ini bisa dihitung. Ini bisa dihitung. Ya. Ya, oksigennya kan di sini kan tidak ada oksigen. Ini ada oksigen berapa nih? 5 kali 2 berapa? 10. Ya, kalau ini 3, berarti oksigennya di sini kan sudah 3 kali 2. Berapa? 6. Ini 10. Sebelum reaksi kan ada 10 ini, 10 oksigen. Sesudah reaksi ini sudah 6 karena 3 kali 2. Sehingga kurang berapa? Kurang 4. Maka oksigen di sini koefisiennya nanti mesti 4. Karena untuk menggenapkan apa? Oksigen. Sehingga persamaan reaksi setara jadinya adalah semacam ini. Ya, 1, ini tadi berapa? 5, ini tadi berapa? 3, kemudian yang 4 tadi untuk menyesuaikan oksigennya di sini 10, ini sudah ada 6, masih kurang 4. Sehingga dari sini kita tahu jumlahnya. Oksigennya sebelum reaksi 10, maka sudah reaksi harus 10 hukum Lavoisier tadi. C-nya berapa ini? C-nya 3. Maka karena di sini 1, maka C-nya X-nya ini adalah 3. Karena mengikuti ini, C-nya kan 3. Hanya berapa ini? 4 kali 2, 8. Kalau ini 1, maka Y-nya ini adalah berapa? 8. Sehingga jawabannya ini adalah C3H8. Yang mana? Yang itu. Ya, ini yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Sekali lagi, Anda perlu belajar mengulang untuk melihat video ini. Jangan sampai kita berputus asa karena kesulitan itu akan membawa kita kepada sebuah keberhasilan. Terima kasih sekali lagi. Tolong share video ini kepada teman-teman Anda. Mudah-mudahan teman-teman Anda juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Terus dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.